Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ketemu lagi dengan kami kelompok 11 dalam mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 yang diampu oleh Bapak Faisal Al-Maududi Aziz Dahlan, STHI MAG. Dan kelompok kami terdiri dari saya Siti Anisa Nur Hanifah, lalu ada Nenden Marlina, lalu Rina Sumawati, dan Nina. Kali ini kami akan membahas tentang indikator Muslim teknopreneurial ideal. Sebagai seorang Muslim, tentu saja tokoh entrepreneur terbaik adalah Rasulullah SAW dalam berdagang. Beliau adalah seseorang yang mengedepankan sikap jujur, ikhlas, pantang menyerah, bermental baja, tidak gampang putus asa, dan profesional dalam menjalani usahanya. Maka dari itu, kali ini kami akan membahas tentang pengertian, lalu karakteristik, dan tokoh-tokoh teknopreneur yang ada di dunia. Selamat menyimak. Pengertian teknopreneur. Teknopreneur mengandung makna tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang sedang berkembang pesat untuk dijadikan sebagai peluang usaha. Karena untuk entrepreneur itu sendiri mengandung arti seseorang atau badan usaha yang mengelola usaha dengan keberanian untuk mengambil resiko guna mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Karakteristik teknopreneur berorientasi pada tindakan adalah melakukan suatu tindakan yang dilandasi dengan akal pikiran yang sehat berdasarkan pada keadaan yang sedang terjadi saat ini. Dalam melakukan tindakan ini dibutuhkan keberanian diri orang itu sendiri dan tindakan yang dilakukan tidak menyimpang. Yang tujuannya di sini adalah untuk mendapatkan reaksi dari orang yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut diperlukan beberapa kebiasaan yang harus dilakukan, yaitu proaktif, mengambil inisiatif untuk bertindak bukan menunggu atau berwacana. Terus selanjutnya bermula dari ujung pemikiran. Selanjutnya mendahulukan hal yang utama. Selanjutnya berpikir dan bertindak. Selanjutnya cari tahu dulu untuk memahami baru dipahami. Yaitu manfaat teknopreneur. Manfaat bagi mahasiswa ini ada beberapa, ada yang 4, yaitu memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi sebagai wirausaha selain sebagai ekonomi, manajer atau akuntan atau profesi lainnya. Yang kedua yaitu memiliki skill basic yang memadai dalam bidang teknologi informasi. Yang ketiga yaitu mendapatkan pengetahuan dasar dalam bentuk teori maupun praktek magang dalam mengelola suatu bisnis. Yang terakhir yaitu memperoleh akses untuk membangun networking dunia bisnis. Dan selanjutnya yaitu sedangkan bagi perguruan tinggi ini sebagai fasilitator adalah yang pertama yaitu menjadi bentuk tanggung jawab sosial sebagai lembaga pendidikan untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah pengangguran. Yang kedua yaitu menjadi bagian penting dalam upaya menjembatani gap kurikulum pendidikan antara lembaga pendidikan dan industri penggunaan. Yang ketiga yaitu menjadi salah satu strategi efektif untuk meningkatkan mutu lulusan. Yang terakhir yaitu menjadi wahana interaksi untuk komunitas perguruan tinggi yang terdiri dari alumni, mahasiswa, dosen, karyawan, dengan masyarakat umum. Negeri 1 Andrew Darwish, yaitu pencipta forum jual beli online Kaskus yang didirikan pada tahun 1999. Siapa sangka tugas dari dosennya untuk membuat program dan free software itu berbuah kesuksesan. Yang kedua Nadiem Makarim, yaitu pendiri aplikasi Gojek. Beliau merupakan lulusan S2 Sekolah Bisnis Universitas Harvard. Pulang ke Indonesia, Nadiem Makarim membuat terobosan baru dengan menciptakan aplikasi yang mempertemukan tukang ojek dan pelanggan dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu Ferry Unardi, yaitu pembuat aplikasi Traveloka, aplikasi yang menyediakan layanan pemesanan tiket transportasi hingga hotel. Traveloka menjadi salah satu teknologi populer yang menuahkan orang dalam melakukan perjalanan. Yang keempat yaitu William Tanuwijaya, yaitu pendiri dan CEO Tokopedia, aplikasi yang menyediakan layanan jual beli online untuk berbagai merek dan barang di Indonesia.
Jadi di sini ada tokoh teknopreneur muslim. Di sini ada beberapa, ada 4. Yang pertama itu Agini, yang kedua Oki Setiana Dewi, yang ketiga itu Felix Xiao, yang keempat itu Khairul Tanjung. Selanjutnya di sini ada fenomena pertumbuhan teknopreneur di Indonesia. Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara adalah pertumbuhan kewirausahaan di setiap negara. Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Indonesia, menyatakan jumlah ideal pengusaha di Indonesia adalah 2% dari jumlah penduduk agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2% atau sekitar 1,65% dari jumlah penduduk. Jauh tertinggal dari jumlah wirausaha di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di sini ada juga lebih dari 4% negara-negara yang tergolong kelas menengah ke bawah cenderung lebih didominasi oleh pengusaha dalam berbagai bentuknya yang biasa dikenal dengan usaha kecil, yaitu lebih ke UKM. UKM di Indonesia tidak asing lagi dengan istilah usaha kecil menengah. Bentuk kewirausahaan ini adalah bisnis keluarga. Oleh karena itu, kewirausahaan bukanlah konsep yang asing bagi kita. Namun pertanyaan mendasarnya adalah mengapa jumlah wirausahawan di seluruh penduduk masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lebih melampau acuan 2%. Selanjutnya di sini ada tantangan bagi muslimpreneur. Sebagian besar ekonom saat ini setuju bahwa kewirausahaan adalah bahan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di semua masyarakat. Di negara berkembang, usaha kecil yang sukses adalah pendorong utama penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap kewirausahaan merupakan strategi penting untuk pembangunan ekonomi. Berikut adalah tokoh-tokoh teknopreneurial yang berhasil mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk bisnisnya. Yang pertama ada Steve Jobs, pemilik perusahaan Universal Teknologi Apple yang awalnya mendirikan perusahaan bernama Apple di garasi milik orang tuanya bersama dengan sahabatnya Stephen Wozniak. Hingga kini, Apple banyak dikenal karena produk-produk elektroniknya yang berkualitas, mulai dari iPhone, iPod, iPad, Mac, Apple Watch, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Bill Gates. Bill Gates merupakan co-founder di Microsoft. Ia dikenal karena menciptakan perangkat lunak yang disebut Microsoft, yang kemudian beliau ditunjuk sebagai CEO Microsoft. Sejak berdirinya Microsoft hingga saat ini, perusahaan milik Bill Gates ini telah berhasil mengakuisisi lebih dari 190 perusahaan. Selanjutnya ada Jeff Bezos. Jeff Bezos termasuk dalam salah satu sosok teknopreneurship yang sukses di dunia dan dapat dijadikan sebagai tokoh inspiratif. Ia merupakan sosok penting di balik e-commerce bernama Amazon. Jeff Bezos merupakan pelopor platform jual beli online di dunia. Bagaimana tidak, ia sudah memulai untuk berjualan buku secara online pada tahun 1990-an, sehingga ia telah berhasil memimpin basis toko online secara global. Lalu yang keempat ada Elon Musk. Ia merupakan sosok teknopreneur yang paling terkenal saat ini, karena berhasil menciptakan mobil bertenaga listrik Tesla Motors yang merupakan mobil sport bertenaga listrik pertama di dunia. Pemilik beberapa bisnis teknologi lainnya seperti PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company, and OpenAI. Sebagai informasi, SpaceX merupakan perusahaan luar angkasa swasta pertama yang mengirim pesawat luar angkasa ke stasiun luar angkasa internasional. Melansir Solution Suggest, NASA memperkerjakan Elon Musk setelah kesuksesannya di SpaceX dan menawarinya untuk membangun roket luar angkasa untuk mereka. Saat ini, Elon Musk sedang berencana untuk mengembangkan pesawat luar angkasa bertenaga listrik yang dapat membantu manusia menjelajahi planet Mars. Yang kelima, Mark Zuckerberg. Ia berhasil menciptakan jejaring sosial bernama Facebook untuk berkomunikasi internal bersama rekan-rekannya pada awalnya.
Kini, Facebook telah menjadi jejaring sosial populer di seluruh dunia. Ia merupakan teknopreneur terkenal yang bisa dijadikan inspirasi karena keberhasilannya membuat Facebook ketika ia masih duduk di bangku perkuliahan Universitas Harvard. Yang keempat, Larry Page dan Sergey Brin. Sosok Larry Page dan Sergey Brin merupakan orang-orang yang mendirikan dan meluncurkan Google pada tahun 1998 silam. Google LLC merupakan perusahaan teknologi multinasional berbasis di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam kecerdasan buatan, mesin pencari, dan periklanan internet. Berikut adalah tokoh teknopreneur baik dalam maupun luar negeri yang sudah berhasil memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. 1. Steve Jobs, pemilik perusahaan Universal Teknologi Apple. Awalnya Steve Jobs mendirikan perusahaan bernama Apple di garasi milik orang tuanya bersama dengan sahabatnya, Stephen Wozniak. Beberapa tahun berikutnya, perusahaan Apple miliknya tumbuh besar dan sukses, mempekerjakan ribuan karyawan dengan penghasilan lebih dari 2 miliar. 2. Bill Gates. Bill Gates merupakan co-founder di Microsoft. Ia dikenal karena menciptakan perangkat lunak yang disebut Microsoft. Kemudian beliau ditunjuk sebagai CEO Microsoft. Dia pun mendapat gelar sebagai orang terkaya di dunia dari tahun 1995 hingga 2017. 3. Jeff Bezos termasuk dalam salah satu sosok teknopreneur yang sukses di dunia dan dapat dijadikan sebagai tokoh inspiratif. Dia merupakan sosok penting di balik e-commerce bernama Amazon. Jeff Bezos merupakan pelopor platform jual beli online di dunia. Bagaimana tidak, ia sudah memulai untuk berjualan buku acara online secara online pada tahun 90-an sehingga ia telah berhasil memimpin basis toko online secara global. 4. Elon Musk. Ia merupakan sosok teknopreneur yang paling terkenal saat ini karena berhasil menciptakan mobil bertenaga listrik pencipta Tesla Motor yang merupakan mobil sport bertenaga listrik pertama di dunia. Memiliki beberapa bisnis teknologi lainnya seperti PayPal, SpaceX, Tesla, Neuralink, The Boring Company, dan Open. 5. Mark Zuckerberg. Dia berhasil menciptakan jejaring sosial bernama Facebook untuk berkomunikasi internal bersama rekan-rekannya. Kini Facebook telah menjadi jaringan sosial populer di seluruh dunia. Ia merupakan teknopreneur terkenal yang bisa dijadikan inspirasi karena keberhasilannya membuat Facebook ketika ia masih duduk di bangku perkuliahan Universitas Harvard. 6. Larry Page dan Sergey Brin merupakan orang yang mendirikan dan meluncurkan Google pada tahun 98 silam. Google LLC merupakan perusahaan teknologi multinasional berbasis di Amerika Serikat yang mengkhususkan diri dalam kecerdasan buatan mesin pencari dan periklanan internet. Di sini ada tokoh teknopreneur muslim. Di sini ada beberapa, ada 4. Yang pertama itu Agini, yang kedua Oki Setiana Dewi, yang ketiga itu Felix Xiao, yang keempat itu Khairul Tanjung. Selanjutnya di sini ada fenomena pertumbuhan teknopreneur di Indonesia. Salah satu indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara adalah pertumbuhan kewirausahaan di setiap negara. Agus Martowardojo, Direktur Utama Bank Indonesia, menyatakan jumlah ideal pengusaha di Indonesia adalah 2% dari jumlah penduduk agar pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat. Jumlah wirausaha di Indonesia masih kurang dari 2% atau sekitar 1,65% dari jumlah penduduk. Jauh tertinggal dari jumlah wirausaha di negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Di sini ada juga lebih dari 4% negara-negara yang tergolong kelas menengah ke bawah cenderung lebih didominasi oleh pengusaha dalam berbagai bentuknya yang biasa dikenal dengan usaha kecil, yaitu lebih ke UKM. UKM di Indonesia tidak asing lagi dengan istilah usaha kecil menengah. Bentuk kewirausahaan ini adalah bisnis keluarga. Oleh karena itu, kewirausahaan bukanlah konsep yang asing bagi kita. Namun pertanyaan mendasarnya adalah mengapa jumlah wirausahawan di seluruh penduduk masih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lebih melampau acuan 2%. Selanjutnya di sini ada
Di sini ada tantangan bagi muslimpreneur. Sebagian besar ekonom saat ini setuju bahwa kewirausahaan adalah bahan yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di semua masyarakat. Di negara berkembang, usaha kecil yang sukses adalah pendorong utama penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dukungan pemerintah terhadap kewirausahaan merupakan strategi penting untuk pembangunan ekonomi. Kesimpulannya yaitu Muhammadiyah beriman bahwa tuntunan menjabat gairah perubahan jiwa maupun instansi sosial kategori Islam. Tema tuntunan bagian dalam konteks kekinian tidak semata-mata dekat rupa ritus-ritus semata, menyeleksi cantik bagian dalam domain-domain sosial humaniora, sains, teknologi, seni, dan entrepreneur. Dinamika kiprah sasaran dan sosial Muhammadiyah lahir sensibel detik tampak di tengah rumpang file kategori individu sekaligus mampu menyerahkan bantuan dan solusi. Keimanan seumpama pokok garis haluan kiprah dan perilaku bagian dalam mengamalkan sikap-sikap efektif terhadap pelepasan niat kategori individu tanpa kecuali. Kebajikan, potongan pecah bayangan tuntunan seseorang bagian dalam mengimplementasikan instruksi, ajaran dan rupa loyalitas menjelang Allah Subhanahu wa taala bagian dalam mengamalkan kiprah sasaran dan sosial Muhammadiyah. Muhammadiyah seumpama civil society diharapkan mampu mengadakan publik yang kaidah sosialnya subur, bersandarkan dekat, bermoral, keberagaman paripurna yang memecat dekat individu, pakai menyerahkan bantuan stabilitas keaktifan yang adil dan bersusila yang sensibel. Bukan semata-mata terdapat bagian dalam. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi kali ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.